everyone, we're Tri yang bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit from grade 9 and 7. Today we will present a mathematics lesson. Hello everyone, I'm Talita Yusafera from grade 9 and 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan garis lurus atau gradien. Jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus m sama dengan segitiga y per segitiga x sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Contoh, perhatikan gambar berikut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis K yaitu 4,0 dan 0,6. Misalnya, kita pilih x1, y1 sama dengan 4,0 dan x2, y2 sama dengan 0,6. Gradien garis tersebut dapat dicari menggunakan rumus m sama dengan segitiga y per segitiga x sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Jadi, gradien garis tersebut adalah minus 3 per 2. Di sini, kamu bebas untuk memilih titik yang mana yang jadi x1, y1 dan titik mana yang menjadi x2, y2. Ya, karena hasilnya akan sama saja. Lalu, Neri akan menjelaskan bentuk aljabar. Hello everyone, saya Neri Maulida ingin menjelaskan tentang apa sih itu aljabar. Kata orang-orang sih susah, ayo kita coba belajar. Jadi, misalnya gini nih, aku punya satu spidol. Nah, satu spidol ini bisa disebut dengan 1A atau A. Kalau misal aku punya dua spidol gimana? Karena ini objeknya sama, jadi hurufnya juga sama. Jadi, karena ini satu spidol sama dengan 1A, ya kita tinggal jumlah aja. 1A tambah 1A sama dengan 2A. Karena hurufnya sama, berarti jadinya bisa kita jumlah ya. Nah, kalau misal aku punya satu penghapus dan satu spidol gimana? Karena ini objek yang berbeda, jadi hurufnya juga harus berbeda. Jadi, ini 1A dan ini 1X. Karena ini hurufnya berbeda, jadi nggak bisa kita tambah ya. Atau kita jumlah. Jadi, cara penyebutannya 1A ditambah 1X. Udah. Sekarang, Najwa akan mencari volume bangun ruang yakni kubus. Hello everyone, I'm Najwa Yosdar Sugiharto, you can call me Najwa. Aku akan mencari volume bangun ruang yakni kubus. Di sini saya membawa rubik sebagai benda yang berbentuk kubus. Main karakteristik of a cube adalah ukuran sisi yang selalu sama. Sifat kubus memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. So, karena kita akan mencari volume kubus, jadi apakah rumus volume? Rumus volume adalah S kali S kali S. Sisi pertama adalah panjang kubus. Panjang kubus memiliki 3 kubus satuan. Lalu, yang kedua adalah lebar kubus. Lebar kubus memiliki 3 kubus satuan juga. Terakhir adalah tinggi kubus yang memiliki 3 kubus satuan. Jadi, volume kubus adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Dan 9 kali 3 adalah 27. Jadi, hasilnya adalah 27 kubus satuan. Ferdi akan memaparkan bangun ruang tabung. Putra, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang tabung. Di sini saya telah membawa contoh bangun ruang tabung, yaitu tempat sampah. Tempat sampah ini telah memiliki unsur-unsur tabung, yaitu memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki selimut, dan memiliki tinggi. Dan rumus untuk menghitung volume tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali H. Semisal, tabung ini memiliki tinggi 19 cm dan memiliki jari-jari 5 cm. Dan cara menghitungnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali H, yaitu 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 19. Hasilnya 1885 cm atau 1885 liter. Sekian dari saya. Sekarang, Ali akan menjelaskan tentang garis dan sudut. Saya akan menjelaskan hubungan garis dan sudut dengan pengertian dan jenisnya. Garis adalah kumpulan dari titik-titik garis lurus dapat dilakukan dengan menghubungkan dan titik, misalnya garis G yang melalui titik A dan B. Berdasarkan
Kedudukannya, garis dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yakni garis sejajar, garis berpotongan, dan garis beripit. Garis berpotongan dapat membentuk berbagai jenis sudut, misalnya garis G dan B berpotongan di satu titik yang diberi nama A, maka A tersebut dapat menjadi titik potong yang akhirnya memunculkan sudut-sudut. Setelahnya, Fahri akan menjelaskan tentang pola garis bilangan. Kami di sini saya akan menjelaskan pengertian pola bilangan ganjil, dan pola bilangan genap. Pola mengandung makna bentuk atau susunan yang tetap, dan bilangan mengandung makna atau satuan jumlah yang menuju pada angka. Jadi pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Pola bilangan ganjil adalah susunan angka yang terdiri dari angka ganjil. Maka pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu UN sama dengan 2N min 1. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan angka yang terdiri dari angka genap. Karena terdiri dari angka genap, maka pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola bilangan genap mempunyai rumus sebagai berikut, UN sama dengan 2N. Leonard Tratma akan menjelaskan apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah jenis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, nol, serta bilangan bulat negatif. Yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal dan bentuk lainnya. Contoh bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat original 0 dan bilangan bulat negatif. Oleh karena itu desimal dan pecahan tidak termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Bilangan asli atau bilangan bulat positif dibagi menjadi ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil adalah himpunan bilangan yang asli dinilai dan nilainya yang tidak habis dibagi 2. Sebaliknya, bilangan genap adalah himpunan bilangan asli yang nilainya habis dibagi 2. Bilangan bulat juga dianggap sebagai titik distrik berjarak sama di sepanjang garis bilangan. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat lambda. Aritmatika sosial akan dijelaskan oleh Iksan. Saya, Muhammad Iksan Rulsi, ingin memaparkan materi tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah bilangan 3 dan 5, di mana faktor bilangan 3 adalah 1 dan 3. Sedangkan faktor bilangan 5 adalah 1 dan 5. Sementara itu, faktor prima adalah bilangan prima yang dapat berfaktor bilangan. Kemudian, faktorisasi prima adalah bentuk perkalian faktor prima dari suatu bilangan. Faktorisasi prima suatu bilangan diketahui dengan menguraikan bilangan. Berikut adalah contohnya. 1. Perkalian biasa. A. 24. 4 dengan 2 kali 12. 4 dengan 2 kali 2 kali 6. 24 dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi, perkalian faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3.